Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo Salwa, habis dari mata pelajaran apa nih? Tadi habis matematika Bu. Lumayan bikin mikir keras ya. Silakan masuk sini, mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sebelah kiri aja Bu. Oke, boleh silakan. Gimana Salwa, udah nyaman duduknya? Udah Bu. Oke, gimana nih kabarnya Salwa hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi akhir-akhir ini hati saya tuh nggak enak Bu. Ngerasa nggak enak ya. Diceritain yuk apa yang bikin kamu ngerasa nggak enak hatinya. Akhir-akhir ini tuh saya ngerasa teman-teman saya ngejauhin saya Bu. Kalau misalnya lagi istirahat, mereka tuh ngobrol nggak pernah ajak saya, jadi saya sendirian gitu Bu. Oh, jadi kamu merasa diasingkan ya sama teman-teman kamu ya? Iya Bu, bahkan kalau misalnya saya mau coba gabung ya Bu, mereka tuh kayak malah jadi diam atau mereka tuh ganti topik gitu Bu, nggak seseru yang waktu sebelum saya datang. Perasaan kamu wajar sekali Salwa, karena orang yang merasakan hal seperti kamu akan merasakan hal yang sama juga seperti itu. Iya sih Bu, saya tuh pengen banget Bu punya teman dekat. Soalnya kan kalau misalnya punya teman dekat tuh jadi bikin semangat sekolah ya Bu. Tapi karena masalah ini tuh saya jadi malas masuk sekolah Bu. Saya ngerasa sendirian. Oke, baik. Nanti kita bisa kamu bisa ceritakan ke saya dan kita akan menggali lebih lanjut agar kamu juga tetap nyaman di sekolah ya. Baik Bu. Baik Salwa, agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit karena setelah ini Ibu akan mengadakan rapat bersama kepala sekolah dan kita akan membahas permasalahan kamu secara mendalam lagi ya. Bagaimana? Apakah setuju? Baik Bu, saya setuju untuk 30 menit ke depan. Oke, baik. Nanti di sesi konseling ini Ibu sebagai pendengar dan membimbing kamu di permasalahan ini dan kamu akan bercerita tentang masalahmu ya. Baik Bu. Oke. Nah, tadi kan kamu bercerita tentang kamu merasa dijauhi oleh teman-teman kamu. Nah, jadi nanti di pembahasan konseling kita akan lebih fokus di permasalahan pertemanan kamu ya, bukan masalah pribadi di rumah atau di mata pelajaran kamu. Jadi kita bisa memecahkan masalah yang pertemanan kamu ini lebih fokus lagi. Baik Bu. Oke, baik. Bisa diceritakan tentang kejadian terakhir di kenapa kamu bisa dijauhi oleh teman-teman kamu? Saya tuh nggak tahu Bu, salah saya apa. Tapi ketika istirahat tuh mereka semua jauhin saya Bu. Saya tuh kayak apa sih salah aku? Aku tuh nggak pernah ngapa-ngapain loh Bu. Kayak aku tuh selalu baik, aku tuh selalu mau ketika dimintain tolong. Tapi mereka tuh kayak gitu Bu. Aku tuh kesel banget. Oke, baik. Tenang aja ya, jangan sambil emosi, boleh marah tapi tetap tenang ya. Baik Bu, saya mengerti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Aurel, silakan masuk. Aurel mau duduk di sebelah sini atau sini? Saya mau duduk sebelah sini aja Bu. Baik, silakan duduk. Aurel sudah nyaman tempat duduknya? Sudah Ibu. Aurel tadi datang ke sini naik apa? Saya datang naik ojek online Bu. Oh, jangan naik. Aurel pasti datang ke sini ada yang ingin diceritakan ke ibu ya? Iya Bu, saya ngerasa kalau keadaan rumah tuh lagi nggak enak. Baik. Tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, ibu ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa pertemuan hari ini akan berlangsung selama 45 menit karena ibu akan ada tugas keluar. Apakah Aurel setuju? Saya setuju Bu. Baik. Boleh silahkan diceritakan apa yang bikin kamu gak enak? Jadi Bu, orang tua saya akhir-akhir ini tuh lagi sering berantem Bu. Bahkan masalah kecil aja bisa jadi besar Bu. Oh, jadi kamu sering melihat orang tua kamu berantem ya? Iya Bu. Pasti berat banget rasanya jadi kamu untuk melihat kondisi rumah seperti itu. Yang saya takutin ini Bu,
karena orang tua saya sering berantem di rumah, itu tuh ngeganggu fokus belajar saya, Bu. Kamu gak perlu khawatir, Pak Aurel. Kamu berhak punya hak untuk merasa seperti itu. Tapi saya takut, Bu, nilai saya turun. Baik, kamu tidak perlu khawatir. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama untuk mencari jalan keluar ya. Iya, Bu. Baik Aurel, tadi kamu menceritakan tentang masalah pertengkaran orang tua, konsentrasi belajar, dan juga kondisi rumah yang tidak nyaman. Menurut kamu, dari ketiga masalah tersebut, mana yang paling penting untuk kita bahas hari ini? Saya ngerasa permasalahan kedua orang tua saya yang sering bertengkar itu yang harus dibahas hari ini deh, Bu. Baik. Soalnya ya, Bu, kalau mereka bertengkar, saya jadi ikutan marah, Bu. Rasanya tuh saya pengen teriak-teriak atau bahkan lempar-lempar barang. Biar mereka tuh tahu saya juga sakit hati, Bu. Saya paham sekali perasaanmu Aurel, tapi perlu diketahui bahwa ketika kita mengekspresikan sesuatu tidak boleh dengan tindakan ataupun melemparkan barang-barang. Apalagi hal tersebut dapat merugikan diri kamu maupun orang lain. Kita bisa menyalurkan emosi tersebut dengan cara lain. Bagaimana Aurel? Iya, Bu, akan saya coba ya, Bu. Jadi, Ibu bisa nggak ngasih solusi agar saya tuh tahu gimana caranya menyelesaikan permasalahan kedua orang tua saya yang sering bertengkar. Saya paham sekali kamu ingin cepat untuk mendapatkan perubahan atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Tapi perlu diketahui bahwa peran saya di sini adalah sebagai konselor, bukan untuk memberikan solusi secara instan. Namun di sini saya akan membantu kamu dan mendampingi kamu untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Nanti kita akan bahas ya untuk cari jalan keluar tentang permasalahan orang tua kamu. Bagaimana, Aurel? Baik, Bu, saya setuju, Bu. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Tidak kok, Ibu malah senang kamu datang kemari. Masuk dulu yuk. Baik Ibu. Kamu mau duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Mau di sini aja Ibu. Boleh. Bagaimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baik. Nak Zalfa tadi habis dari kelas apa? Saya habis dari kelas fisika Ibu. Wah, fisika memang membuat otak bekerja keras ya. Betul. Saya dengar-dengar kamu minggu lalu menang lomba badminton ya? Iya Bu. Selamat ya. Makasih Bu. Lalu setelah ini ada pertandingan apa lagi? Di bulan depan saya akan ada pertandingan badminton lagi Bu. Semangat terus ya Zalfa. Baik Ibu. Jadi kamu datang ke sini, apakah ada yang ingin diceritakan? Saya merasa semuanya tuh banyak masalah Ibu. Mulai dari nilai saya yang jelek, tapi teman-teman saya nilai pada bagus Bu. Terus juga gurunya marah-marah terus Bu. Itu bikin saya males Bu. Bagaimana sebelum kamu bercerita lebih lanjut, kita sepakati dulu sesi konseling hari ini di 45 menit karena Ibu akan ada rapat setelah ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Zalfa setuju? Baik Ibu, setuju. Baik, coba dilanjutkan lagi ceritanya. Iya Bu, jadi saya ngerasa udah belajar mati-matian, tapi nilai saya tetap jelek. Tapi ngeliat teman-teman saya nilainya bagus Bu, padahal tuh mereka belajarnya yang gak semati-matian. Saya nggak tahu ya Bu, tapi kayaknya kalau saya lihat mereka pada nggak belajar tapi nilai pada bagus. Terus juga kalau di kelas gurunya nerangin sambil marah-marah Bu. Itu bikin males Bu. Gimana ya Bu solusinya? Saya mengerti Zalfa marah, namun di sini peran Ibu sebagai konselor yang nantinya kita cari solusi bersama-sama ya Zalfa. Agar sesi konseling ini berjalan dengan nyaman, tolong diperhatikan tutur katanya ya. Iya Bu,
Tapi kadang saya merasa nggak ada jalan keluarnya, Bu. Sebenarnya masalahnya bukan soal nilai aja, dari segi teman, guru, tugas, semua itu numpuk, Bu, jadi satu. Dan saya tuh ngerasa jadi bingung. Ibu paham nak, dari cerita tentang nilai, teman, dan guru yang membuat kamu tidak nyaman, bagaimana kita fokuskan ke satu masalah terlebih dahulu. Lalu di akhir sesi ini kita cari langkah konkret yang nantinya bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi permasalahan mana yang paling mendesak bagi Zalfa? Menurut saya permasalahan yang paling mendesak itu tentang nilai saya, Bu. Baik, kita akan membicarakan tentang nilai terlebih dahulu ya. Baik ya, Bu.